Ya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga, saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik, sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Kami mohon kita semua bangkit berdiri untuk menyambut mempelai masuk ke dalam ruangan ini. yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak terima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, satu kerinduan adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih.
Okta Tri Setiawan dengan Yolenta Tessa Andika. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua. Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, kami serahkan pemberkatan nikah ini sepenuhnya dalam pimpinan dalam kasih anugerah berkat-Mu. Tuhan, pimpin dari awal sampai pada akhirnya, dan segala berkat ilahi turun atas mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Tuhan, berkati juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu jadi dasar kehidupan mempelai berdua dan juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama kita pujikan satu ujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan setiap kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Okta Tri Setiawan dengan Yolenta Tessa Andika. Ada berdua hari ini bahagia, bahagia sungguhan. Ya bahagia ya, pasti bahagia, tapi juga stres juga ya. Karena setiap sesuatu yang baru, saudara, kemarin kita belajar, stres itu adalah sesuatu yang alami, sesuatu yang datang, yang tidak biasa, ya dan sebagainya. Tetapi saya ajak mempelai berdua dan kita semua yang hadir, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik dan Tuhan itu baik. Dan ketika kita hidup dalam kebaikan Tuhan, maka berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Demikian juga mempelai berdua, biarlah hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Dan saya mau bertanya kepada mempelai berdua, Okta Tri Setiawan dengan Yolenta Tessa Andika, pada masa kalian pacaran, Okta Tri Setiawan, apakah kau berdoa, Tuhan, apakah Yolenta Tessa Andika ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Yolenta Tessa Andika, apakah kau berdoa, Tuhan, apakah Okta Tri Setiawan ini pasangan hidupku?
Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar doa Anda berdua. Dan Tuhan menjawab doamu. Harus dengan yakin dan percaya, saya sudah berdoa, Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Itu yang menjadi dasar, nanti jadi bekal bagi Anda berdua nanti dalam membangun rumah tangga. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, Anda harus yakin pasangan itu pasangan yang terbaik yang Tuhan berikan. Itu menolong Bapak Ibu Saudara sekalian, mempelai berdua untuk tetap setia, sehingga tidak tergoda dengan hal-hal yang lain. Karena kita percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kenapa harus memikirkan yang lain? Dan saudara, pernikahan adalah satu hal yang penting, karena itu menentukan masa depan kita. Kalau kita membangun rumah tangga dengan baik, itu juga jadi berkat bagi mempelai berdua, juga bagi keturunan, dan juga bagi dua keluarga. Maka betapa pentingnya pernikahan itu. Kita bisa melihat saudara, Tuhan Yesus melakukan mujizat bukan menyembuhkan orang sakit terlebih dahulu, bukan usir setan, bukan membuat roti berlipat kali ganda, meneduhkan danau dan sebagainya. Tapi nomor satu adalah dia melakukan mujizat di sebuah pernikahan. Artinya saudara, pernikahan itu adalah sangat penting. Kita semua saudara lahir dari sebuah rumah tangga. Jadi masa kecil mempelai berdua sangat tergantung rumah tangga orang tuanya. Kalau rumah tangga orang tuanya rukun dan harmonis, maka masa kecilnya Anda bahagia. Tapi kalau rumah tangga orang tuanya banyak konfliknya, dan kemudian apalagi sampai terjadi perceraian, pasti masa kecilnya tidak bahagia saudara, ada penderitaan. Dan saudara, rumah tangga yang dibangun dengan baik itu membuat seisi rumah bahagia. Kalau bahagia saudara sehat, kalau bahagia semangat kerja ada, terus kemudian belajar baik, terus kemudian jiwanya tenang. Tapi kalau rumah tangganya penuh dengan masalah konflik saudara, seperti medan perang, tegang, seisi rumah tidak tentram, lalu juga nyangkut kepada keluarga yang lain. Kalau sampai orang tuanya dengar juga prihatin saudara. Jadi penting kehidupan rumah tangga. Maka dari gereja rindu supaya setiap jemaat mereka bisa membangun rumah tangga yang diberkati Tuhan dan bahagia. Maka di gereja mempersiapkan setiap jemaat yang mau menikah, ada bimbingan pranikah, lalu ada konseling pranikah, juga ada pemberkatan nikah seperti saat ini. Tujuannya apa? Ya supaya rumah tangga anak-anak Tuhan itu diberkati Tuhan, sehingga nanti di tengah-tengah masyarakat di mana engkau berada, maka RT RW yang baru dan dengan yakin pasti ini rumah tangga orang Kristen, bukan karena rumahnya ada gambar salibnya, bukan karena ada gambar Tuhan Yesus, tapi dari cara hidupnya menunjukkan ini adalah rumah tangga orang Kristen. Oh saudara, pernikahan Kristen itu standarnya tinggi. Harus suami istri, satu suami satu istri, tidak mengenal poligami atau poliandri. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh cerai. Ya, saudara, itu standar Kristen. Lalu dibangun di dalam kasih. Itulah standar daripada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan pernikahan. Anda berdua ingin bahagia, maka saat ini saja fokus kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Firman Tuhan berkata, ketika kita bersungguh hati kesana, Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Dan ketika kita membangun sesuai dengan firman Tuhan, maka kita mengalami berkat Tuhan. Jadi ya saja saudara, kalau kita ingin bahagia, itulah sesuai firman Tuhan. Maka Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi saudara, perjalanan kita bisa berhasil, perjalanan kehidupan rumah tangga kita bisa harmonis, bahagia. Terus kemudian dalam usaha pekerjaan kita bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik, saudara, dikenal sebagai pengusaha yang jujur, sebagai karyawan yang jujur, saudara. Yang pasti itu, saudara, itulah anak-anak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, kalau kita ingin hidup dengan bahagia, jangan lupa baca Alkitab. Oleh sebab itu dari gereja rindu supaya setiap
rumah tangga diberkati Tuhan, maka dari gereja juga memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua, langsung aja mendasari hidup rumah tanggamu dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan dibuka di pita yang hitam. Saudara, satu kali Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang-orang yang belajar firman Tuhan. Lalu sekarang seperti pendeta, romo, pastor, imam, ulama yang belajar tentang Allah, saudara. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan Yesus. Tuh Allah memberikan hukum-hukum kepada umat. Ada 10 hukum Taurat. Lalu mereka sengaja bertanya, mana yang paling penting? Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapan. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan kau menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat, kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah orang tua. Hukum yang keenam, jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Ada 10 hukum Taurat. Lalu mereka sengaja bertanya, mana yang paling penting? Kalau Tuhan menjawab salah satu, mereka nanti akan berkata, kalau begitu yang lain kurang penting. Dan semua sama pentingnya. Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Pangan. Sudah dalam hidup kita, saudara, hanya 2 dasar ini saja menjadi standar hidup kita. Apakah kita hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Rumah tangga kita dibangun sesuai dengan hukum 2 hukum ini. Demikian juga dalam pekerjaan dan usaha kita. 2 hukum ini saja, saudara, yang menjadi tolok ukur dalam hidup kita. Hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Itu, saudara, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan, itu menentukan kualitas kehidupan rohani kita. Apakah kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Firman Tuhan tadi saya buka, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Tidak setiap orang yang pergi ke rumah ibadah, tidak setiap orang yang beribadah itu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang sadar bahwa Tuhan itu tak ada, dan Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha tahu. Apapun yang kita lakukan, saudara, Tuhan tahu. Dan dimanapun kita berada, Tuhan tahu. Saudara, kalau ada orang yang tetap hidup dalam keselingkuhan, ya, mungkin seisi keluarganya tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi tetap dia nekat hidup dalam perselingkuhan, namanya tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan adalah neraka. Sudah tidak usah didoakan, tempatnya masih di neraka. Tentang kebenaran firman Tuhan. Orang kalau masih hidupnya tidak jujur, korupsi, menipu sana menipu sini, mungkin dengan berbagai cara dia tidak ketahuan, tapi Tuhan tahu motivasi dan perbuatannya. Ketika orang hidup dalam dosa, berarti dia tidak takut akan Tuhan, maka dia akan menjadi penghuninya neraka. Dan dalam hidupnya juga tidak diberkati, tidak bahagia. Sudahlah, saudara, kalau hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak bisa bahagia yang sesungguhnya. Mungkin dagingnya, hal nafsunya dipenuhi, tapi jiwanya, batinnya tidak bisa tentram, saudara. Hanya di dalam Tuhan, hidup dengan benar, ada ketentraman yang Tuhan berikan. Kenal satu hubungan kita dengan Tuhan. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati. Tapi kita harus menyadari bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara, bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Jangan dibalik, saudara. Allah Maha Kasih dan Maha Penyayang. Itu Tuhan sudah buktikan. Tuhan yang menciptakan manusia, menjadi gambar dan rupa Allah.
Pada mulanya manusia diciptakan itu kudus, suci, tak bercacat, dan tidak akan mengalami kematian sampai manusia jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah kematian. Dan firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua yang lahir dari benih Adam, dari benih laki-laki, semua sudah jatuh dalam dosa. Sekali lagi, upah dosa adalah kematian. Maka semua orang mengalami kematian, termasuk nabi-nabi, murid-muridnya Tuhan Yesus, termasuk rasul-rasul. Mereka juga mati. Mereka juga orang berdosa. Dan upah dosa kematian masuk neraka. Allah adil, dosa tetap dosa. Dosa tetap dosa. Hukumannya adalah kematian dan masuk neraka. Tapi Allah Maha Kasih dan Maha Penyayang. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada umat manusia. Dan Allah tahu tidak ada satu manusia yang benar. Maka Allah sendiri firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus, satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa, hanya Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki, tapi ada firman Tuhan. Dia lahir dari seorang perawan. Dia lahir adalah karena dia adalah firman. Dia adalah Allah sendiri yang rela menjadi sama dengan manusia. Dia satu-satunya tidak berdosa. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak bisa mati. Tapi untuk menebus dosa umat manusia harus ada korban nyawa. Maka Yesus menanggung dosa umat manusia. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir. Dia tebus dosa. Allah yang menebus dosa manusia. Dia bayar dosa kita, saudara, karena Tuhan mencintai saya dan saudara. Dan dia bayar dengan nyawanya, mati di atas kayu salib. Karena dia cinta saya dan saudara. Sehingga ketika Okta, panggilan akrabmu apa? Siapa? Okta dan Yola. Okta dan Yola. Pada hari kau bertobat sungguh-sungguh dan kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kau dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan berkata, sejak hari itu kau berharga di mata Tuhan. Saudara, yang berharga di mata Tuhan adalah mereka yang sudah dibeli oleh Tuhan. Bukan orang yang hidup saleh, bukan orang yang buat banyak amal, bukan orang yang berbuat banyak kebaikan, kebajikan, saudara. Itu bagi dunia ya, tapi di mata Tuhan tidak. Yang berharga adalah mereka yang sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kita berharga bukan karena kita, tapi karena Allah yang membeli, yang membuat kita berharga. Seperti saudara ya, kalau Yola, betul ya Yola ya, kalau Yola pergi ke toko perhiasan, lalu kamu beli perhiasan, misalnya senilai 1 miliar, kamu beli, kamu bayar. Yang kalung yang kamu beli 1 miliar itu yang berharga bagi kamu. Di etalase itu masih banyak kalung-kalung yang lebih mahal masih ada, tapi itu tidak berharga bagi kamu karena memang bukan milikmu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yang berharga di mata Tuhan siapa? Umat manusia yang sudah jadi milik Tuhan. Yang belum jadi milik Tuhan ya tidak berharga di mata Tuhan. Saudara, Tuhan berkata, kalau yang sudah jadi milik Tuhan, dia sudah menjadi warga kerajaan Allah. Tapi yang belum benar, mereka belum dalam menjadi milik Tuhan. Kalau mati dihakimi, saudara. Kalau orang Kristen sudah tidak, itu dalam anugerah, beda nasibnya. Maka Anda bersyukur kalau bisa percaya pada Yesus, itu anugerah, bukan kamu baik, tapi karena Tuhan cinta saya, saudara, cinta saya. Jadi Okta, Yola sudah menjadi milik Tuhan. Yola, kau harus sadari, Okta sudah menjadi milik Tuhan. Dan kalian dipersatukan jadi satu, saling memiliki di
dalam Tuhan. Maka keluargamu jadi milik Tuhan. Pernikahanmu adalah milik Tuhan. Dan ketika kau menyadari pernikahanku adalah milik Tuhan, maka kau akan menghargai pernikahanmu. Dan ketika kau menghargai pernikahanmu, maka kau hidup bahagia. Saudara, tergantung seberapa kau menilai pernikahan, sebegitu juga nilai pernikahan. Kau bahagia atau tidak bahagia tergantung. Demikian juga Anda berdua, tergantung bagaimana kau menghargai pasangan. Semakin kau berat menghargai pasanganmu dan pasanganmu sangat berarti, maka pernikahanmu akan menjadi sangat berarti. Kau bahagia. Maka hukum yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sesama kita? Siapa sesama kita, otak? Orang-orang sekitar kita, dan tidak sekitar ya bukan manusia, ya semua orang, semua. Tuhan berkata kasihlah sesamamu. Maka orang Kristen tidak boleh punya dendam, tidak boleh benci sesama. Dikatakan kasihlah sesamamu, titik. Termasuk yang menfitnah kamu, termasuk yang berbuat jahat kepadamu, termasuk yang merugikan kamu, yang termasuk tidak setia dengan kamu, yang melukai, yang menyakiti. Tetap Tuhan berkata kasihlah dan ampunilah, karena Tuhan berkata jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Saudara, perceraian terjadi karena apa? Karena tidak ada pengampunan. Kalau ada pengampunan, maka tidak akan terjadi perceraian. Saudara, kalau Allah tidak mengampuni, tidak ada satupun orang yang bisa selamat masuk surga. Kalau Tuhan tidak menebus dosa kita, tidak ada satupun yang masuk ke surga. Karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau ada manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Allah tidak perlu jadi manusia. Karena Allah tahu, gak ada yang bisa. Maka Allah sendiri datang untuk menebus dosa kita. Jadi ada orang yang bisa sombong, oh saya masuk surga karena saya berbuat ini. Nanti di surga penuh persaingan, saling membanggakan diri. Wah, saya masuk surga dulu, saya berbuat ini. Tidak saja. Di surga yang ucapan syukur, terima kasih aku ditebus oleh Tuhan, dosaku dibayar, aku diselamatkan oleh karena Yesus Kristus. Karena yang pujian bagi Allah, di surganya pujian bagi Tuhan. Saudara, beda. Orang percaya pada Kristus dan tidak percaya pada Kristus sama standar moralnya sama. Orang jadi orang Kristen hidupnya harus saleh. Jadi orang Kristen harus murah hati, suka menolong, suka memberi, bukan kikir. Tapi dasarnya beda. Kalau orang tidak percaya pada Tuhan, dia berbuat itu demi keselamatan, demi dia dapat upah supaya selamat. Tapi orang yang percaya pada Kristus, kita melakukan itu karena cinta Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Beda, dasarnya beda. Jadi demikian juga dalam kehidupan kalian berdua. Dasar pernikahan, hubunganmu apa? Dasarnya kasih atau dasarnya perbuatan? Kasih itu pasti menghasilkan perbuatan yang baik. Dasarnya itu dulu. Karena ada perbuatan ingin dapat upah. Jangan jadi istri gini. Kalau abang kalau minta duit terus abang kasih, ya tak layani baik-baik. Orang kayak duit ya tak layani. Saudara, itu bukan seperti itu. Ya. Tapi saudara, suami tidak diminta, memang dia berjuang untuk kebutuhan seisi rumah, memberi. Ya, Tuhan seperti itu saudara. Karena dia cinta kepada kita umat manusia, maka dia dirikan dirinya kepada kita. Jadi, maka prinsipnya apa? Kasihlah Tuhan Allahmu, nomor satu. Kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri.
Mesti hidup kita harus berdasarkan kasih Allah, kasih agape. Yang itu membuat hidup kita berkenan di hadapan Allah, bukan hasil perbuatan. Karena segala sesuatu itu dari Tuhan. Jadi kalau kita bisa berbuat amal, berbuat kebaikan, bisa nolong orang, ya karena kita diberkati dulu sama Tuhan. Tidak ada yang dibanggakan, saudara. Sekalipun dia profesor, pinter kayak apa, saudara sekalian, kalau Tuhan izinkan saja pendarahan otak, pinter hilang kabeh, kebadainya hilang semua, ya kan, gegar otak gitu, saudara sadarnya malah plong-plong. Ya ada yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Hanya satu hal, kita meninggikan Tuhan karena Tuhan itu yang melakukan untuk kita. Tidak ada yang sesuatu yang kita perbuat untuk Tuhan, tapi Tuhan berbuat untuk kita. Dan ketika kita melakukan perbuatan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kita, karena Tuhan terlebih dahulu menolong kita. Kalian berdua saling mengasihi? Kasih itu bukan buat bibir ya. Allah itu maha kasih dan maha penyayang, tidak sekedar sebutan, tapi bukti. Ada buktinya. Demikian juga kalian. Saya minta mic-nya bisa dikasih. Okta, ya. Kamu mencintai Yola? Mencintai? Ya. Saya mau tanya dulu, Okta, sebelum teman gadismu banyak apa sedikit? Oh sedikit. Oh sedikit. Lebih dari 50? Ya sampai. Waduh, ya mesti lebih dong. Teman SD, SMP, SMA, terus polos kontak. Ya. Terus yang di sekitar Anda, ya mungkin ya, tidak lebih dari 50 ya. Itu seperti itu. Ya, yang ada di sekitar. Kenapa kamu pilih Yola? Hah? Oh dari berdoa. Wow, berdoa dulu ya. Ya itu bagus ya. Tapi biasanya setelah kenalan terus lagi tengok dua-dua, jadi aku tertarik ya, terus dibawa dalam doa ya. Ya. Jadi gitu. Terus pasti ada yang membuat kamu tertarik. Dari sekian gadis yang kau kenal teman, kenapa kamu pilih Yola ini? Ya, kalau menurut wajahnya apa sih komentar? Dilihat dulu wajahnya. Hah? Oh, cantik polos. Cantik polos. Iya. Yola, pernah dia berkata kamu cantik? Oh, udah pernah. Udah pernah. Sekarang kamu dengar ya, baru dengar ini, biar kamu cantik. Kamu senang nggak? Senang. Ya. Sebenarnya kalau kita membangun kehidupan kita bahagia, tidak perlu mahal-mahal sudah. Perhatian, ucapan kita yang membangun, yang membahagiakan dia, menyenangkan hatinya. Suami istri harus gitu. Suami harus bangga dengan istrinya, istri harus bangga dengan suaminya, baru bahagia. Sekali lagi, jadi suami istri harus senang dengan pasangan. Seberapa kau bangga dengan pasangan, seberapa kau menghargai pasangan, sebesar itu juga kebahagiaan. Makin kau tidak menghargai pasangan, semakin kau tidak merasa bangga dengan pasangan, kau nggak bahagia. Nggak bahagia. Tuhan itu luar biasa, saudara. Manusia berdosa. Tapi Tuhan itu seperti itu, dia bangga dengan ciptaannya yang berdosa ini. Kau lihat hambaku Ayub yang saleh takut akan Tuhan. Lihat hambaku Musa yang hatinya lemah lembut. Aku dapatkan hatinya Daud yang begitu mencintai dia. Jadi Tuhan itu sangat rindu, saudara, menghargai orang-orang yang benar-benar cari Tuhan. Ya. Terus sifat apa yang kau sukai dari Yola?
Oh kalem, makanya tadi pertama wajahnya cantik dan polos ya. Nah, polos itu kalem saudara ya. Wajahnya ada nekon-nekon, ada macam-macam gitu ya. Sederhana. Dia suka berias atau sederhana aja? Oh sederhana, kamu suka? Oh gitu ya. Ya, jadilah seperti itu ya. Jadi gitu ya. Tapi ya jangan polos-polos beneran, terus orang make up gitu ya, tetap make up sedikit-sedikit tapi kan tetap cantik ya. Terus sekarang kaki spa itu rasa make up, wah saudara ya jangan gitu saudara. Bagaimanapun suami senang kalau lihat istrinya tetap tampil yang prima seperti itu, tetap saudara, tapi tidak berlebihan. Wah merah bukan kayak wah pelok abang normal gitu saudara ya. Yola, sebelum sama Okta pernah ada pria yang lain datang kepada kamu? Pernah. Dari sekian pria yang pernah datang kepadamu, kenapa kamu pilih Okta? Karena melalui Mas Okta bisa membawa saya lebih rajin ke gereja. Oh, tadi lebih rajin ke gereja. Dulu kamu malas ke gereja, terus ketemu Okta kamu rajin ke gereja, berkawin terus tetap lebih rajin ke gereja, saling menguatkan, saling mengingat ya, suami istri sama-sama beribadah, cari Tuhan, itu perlindungan saudara ya. Kenapa Tuhan mengendaki umatnya beribadah? Itu beribadah itu memberikan perlindungan, sehingga setiap kita supaya jalannya jalan lurus. Karena ketika kita beribadah, kita datang pada Tuhan, kita membuka diri kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan, kalau kita akan melakukan dosa dan sebagainya, Tuhan akan mengingatkan. Sehingga kita tetap jalan dalam Tuhan. Ya, yang penting setelah menikah ya, itu yang penting, itu kehidupan pernikahanmu yang sesungguhnya adalah setelah kalian hidup bersama-sama. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yola, setelah jadi istri, apa yang kau lakukan untuk suamimu? Jadi istri lah, begitu sekarang kamu bayangkan saya jadi istri, lalu apa yang kau lakukan untuk Okta suamimu? Mengasihi dan saling melayani. Mengasihi, melayani, terus apa lagi? Jalur duit. Apa? Jujur, apalagi taat, ya, oke. Dari yang akan kau lakukan ini, kira-kira Okta bahagia enggak? Gimana? Kira-kira Okta bahagia apa enggak? Katanya bahagia. Ya, kamu harus beryakin. Jadi ketika kau jadi istri dan kau berjuang untuk kebahagiaan suami, jadi harus seperti itu. Ketika kau mengambil keputusan, aku mau jadi istrinya Okta, aku mau melayani Okta, aku mau buat suamiku senang, aku mau buat suamiku bahagia. Nah itu saudara. Tapi seringkali orang menikah, aku mau menikah dengan dia harus perhatian saya, dia harus memberi, dia harus gini-gini. Kecewalah, yang terjadi adalah kecewa. Nah sekarang Okta, kamu bahagia enggak punya istri Yola? Lalu apa yang kau lakukan untuk Yola? Nah, bukti kasihmu apa? Karena kalau Tuhan kan buktikan memberikan dirinya. Bahasa kasih, Pak. Oh bahasa kasih. Gelem tiga omongan kau gelem. Ternyata tidak mau. Apa? Bukti kasihmu apa? Diusahakan. Wah. Tanggung jawab seorang pria apa yang utama? Bekerja, memberi nafkah. Ya itu yang utama. Bahasa kasih ini ora mbok nafkah yo dia tidak mau. Mana mau? Ya. Kamu bekerja kan dapat hasil. Nah, pertanyaannya, berapa yang kau berikan pada Yola istrimu? Sebagian atau semua? Hah? Sebagian nanti sama diolah bareng. Sebagian. Sama nanti diolah bareng.
Oh, diolah bersama-sama, ya, dikelola bersama-sama, itu paling baik. Suami istri kerja, hasilnya dikelola bersama-sama, ya, dimanage bersama-sama, tidak bisa saling menyalahkan. Itulah namanya suami istri sudah jadi satu, duitnya ya jadi satu, apa yang dimiliki ya jadi satu. Tapi repotnya istri-istri itu begini, saudara ya. Hasilnya, hasil dia kerja itu ditku. Det suami ya ditku. Nah, itu istri, saudara ya. Tapi tidak ya, dikelola bersama. Harus begitu, saudara ya, dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Ketika dikelola bersama-sama terbuka, tidak memberi kesempatan iblis untuk mengganggu. Juga terhindar kesalahpahaman, tidak saling menyalah kalau terjadi krisis keuangan. Uang itu bisa mempererat hubungan suami istri, tapi bisa merusak suami istri. Uang itu netral, tapi tergantung. Tidak sedikit, saudara ya, gara-gara uang suami istri bertengkar, cekcok, bahkan sampai terjadi perpisahan. Orang tua dengan anak juga bisa seperti itu, ya, tapi dikelola dengan baik. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti engkau akan jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anakmu. Engkau akan jadi suami yang bertanggung jawab. Engkau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan engkau akan bekerja menjadi orang yang jujur di dalam kariermu, dalam usahamu. Demikian juga Yola, ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya kuncinya mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, engkau akan mengasihi suamimu dan anak-anak. Dan engkau akan jadi istri yang setia dan mendukung suamimu. Engkau akan berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Kalau engkau kerja, engkau juga jadi orang yang jujur. Kuncinya itu, saudara. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Dan nomor dua, ketika aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita diberkati Tuhan. Lalu silakan dibuka yang pita yang merah. Pita merah mengajarkan kepada kita Tuhan yang menciptakan pernikahan, Tuhan juga yang memberikan petunjuk bagaimana kita membangun rumah tangga. Allah yang merancangkan dan Allah juga yang memberikan petunjuk, sehingga ketika kita berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan pasti bahagia. Prinsip yang pertama, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, kau sudah istri-istri yang saat ini pada Yola, kalau kau ingin bahagia, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Allah. Nilai tunduknya seperti jemaat kepada Allah, yaitu tunduk dengan tulus, dengan sepenuh hati, tunduk seutuhnya. Nah, terus gimana? Apa tidak boleh apa berbeda pendapat? Boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau suami sudah mengambil keputusan, seorang istri harus tunduk. Ketika istri tunduk kepada suami, dia menghargai suaminya, dia kagum dengan suaminya, maka dia bisa mesra dengan suaminya, dia bisa melayani suaminya dengan baik, dia bisa bergairah dengan suaminya. Perhatikan saja, kalau istri tidak lagi menghargai suaminya, tidak bangga dengan suaminya, tidak tunduk pada suaminya, dan dia bisa melayani dengan baik, dia tidak bisa mesra dengan suaminya, dan dia tidak bisa menikmati kehidupan rumah tangga. Jadi ini firman sudah ditulis 2000 tahun yang lalu, sampai sekarang sudah zamannya emansipasi wanita. Istri-istri bisa lebih sukses dari suaminya, lebih berhasil dari suaminya, tapi kembali kalau ingin bahagia dalam hidupnya, dia harus tunduk pada suami. Ya, sekalipun jabatan lebih tinggi, ya mungkin dia jadi wali kota, suaminya kan jadi penduduknya di bawah dia, saudara ya. Tapi tetap dia harus menghormati suaminya. Ketika di rumah, suaminya tetap kepala rumah tangga. Maka istri bisa bahagia. Prinsip yang kedua, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Memang Tuhan menetapkan suami sebagai kepala, tapi perintah Tuhan bukannya perintahlah istri anak-anakmu, aturlah istri anakmu. Tapi Tuhan mengatakan apa? Kasihlah istrimu dan anak-anakmu.
Ketika seorang suami mengasihi istri dan anak-anaknya, dia jadi suami yang mengayomi seisi rumah, sehingga seisi rumah itu merasa anyem dan tenang. Jangan jadi suami yang otoriter, memang kepala terus keras, saudara sekalian. Apalagi KDRT, sudah itu melukai. Jadilah suami yang mengasihi keluarga. Prinsip yang ketiga, hormatilah orang tua. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tua, hormatilah supaya engkau panjang umur dan bahagia. Kalau anak menghormati orang tua, maka panjang umur dan bahagia. Lalu prinsip yang keempat, ketika kalian diberikannya anak-anak, punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan ketika menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, masa depan mereka, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mesti, kalau 4 hal ini kau lakukan, maka rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang kokoh, dan diberkati Tuhan dan bahagia. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu, saling berhadapan. Ya, saling berhadapan, saling berpegangan tangan, saling menatap dengan iman, dengan percaya. Orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangan, ada yang kamu sukai, ada yang tidak disukai. Tapi belajarlah melihat sisi yang baik, dan dengan iman, dengan percaya, Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janji dan juga tukar cincin. Saya ajak Anda untuk berdoa mendasari ikrar janji dan tukar cincin. Bapa kami yang ada di dalam surga, sani dua insan yang kau kasih, Okta Tri Setiawan dengan Yolenta Tessa Andira, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka saling menyatakan ikrar janji, dalam kau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan ikrar janji dan tukar cincin dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan, dan cepatnya pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Okta Tri Setiawan. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Okta Tri Setiawan menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yolenta Tessa Andira yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Yesus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Yolenta Tessa Andira. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Yolenta Tessa Andira menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Okta Tri Setiawan yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai berdua. Pada mempelai berdua, ingatlah bahwa kau telah menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya.
Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Okta, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Yolanta dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dan kasih Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Yolanta, kenakan cincin tangan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Okta dengan cinta kasih yang tulus, yang murni dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikat janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Silakan. Silakan Yolanda, Yolanta, tangan terbuka. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bangkit berdiri. Saya undang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya pada Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Okta Tri Setiawan dengan Yolanta Tessa Andira, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat Kau satukan dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan, kuduskan, biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Okta Tri Setiawan dengan Yolanta Tessa Andira di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Okta Tri Setiawan, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan. Tuhan berkati Yolanta Tessa Andira, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, menjadi berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani,
roh takut akan Tuhan, dengan dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Luar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah gloria dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan kami syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua sudah menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan. Silakan Okta Tri Setiawan membuka cadarnya, karena kau sudah menjadi suami yang sah. Membuka cadar sebagai simbol keterbukaan, sehingga kalian terbuka satu dengan yang lainnya, telanjang dan tidak menjadi malu. Sekali lagi, keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, keterbukaan tidak memberi kesempatan kepada iblis. Saya persilakan Yolenta pegang pundak suamimu dengan mesra, tangan dua, dan Okta pegang pinggang istrimu. Silakan Okta, berikanlah ciuman yang manis kepada istrimu, kening pipi kiri kanannya. Ya. Iya. Silakan Yolenta cium suami. Iya, cium suaminya. Ya. Iya. Bagaimana? Kalian senang? Loh, kalau senang itu silahkan dilakukan lagi. Saya beritahu ya, kalau ingin bahagia, segala sesuatu yang menyenangkan untuk kalian berdua, lakukan. Tapi yang bikin sakit hati, yang bikin sedih, yang bikin marah, hindarilah. Kalau ingin bahagia, buatlah bahagia pasangan, buat senang pasangan. Kalau istrimu senang dipeluk-peluk, peluklah dia, buat bahagialah, begitu ya. Ya, saya aja Anda berdua menyatakan pada kita semua, hari ini kalian sudah sah jadi suami istri. Ya, silakan tetap saling berhadapan. Silakan Okta dulu. Ikuti saya. Istri saya Yola, Yola istri saya. Kalau tidak Yola bukan istri saya. Istrimu siapa? Yola. Yola, silakan Yola, sekarang kalian kamu. Suami saya Okta, Okta suami saya. Kalau tidak Okta bukan suami saya. Iya. Jadi ingat ya, pasanganmu. Ya. Silakan datang pada orang tua ini. Oke, sekarang silakan ya, Okta dan Yola di hadapan ibu bersama-sama. Ya. Silakan ucapkan terima kasih dulu kepada ibu. Berdiri dulu aja. Ya. Silakan Okta ucapkan terima kasih sama mama. Silakan. Nah, terima kasih udah merestui aku sama Yola. Terima kasih buat selama ini. Sekarang udah jadi satu keluarga. Pokoknya terima kasih. Iya. Ibu mau ngasih nasihat, silakan. Ya, silakan dinasihat pada Okta dan Yolenta.
Kristen mulai saat ini kamu lupakan aku dengan baik ya. Kamu ya udah menjadi anak yang please kamu rumah tangga yang takut sama Tuhan. Ya, silakan komplain sungkem sama ibu bersama-sama. Silakan Bu, anak mantu dijadikan satu. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Kasih sayangmu padaku, Silakan Okta, Ibu dicium. Silakan Okta, Ibu dicium. meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Kebahagiaan orang tua adalah membawa anaknya ke pelaminan. Tuhan lindungi Saat melepaskan anaknya. ayahi Silakan Violeta, peluk Ibu. dalam doaku Kakak bisa berdiri aja. Ya. Okta sama tetes air yang salah. yang kau tabur dituai bahagia. Silakan Okta, Violeta. Terima kasih ayah dan ibu, Silakan Okta sama kasih sayangmu di hadapan nenek bersama-sama ya. Panggilnya gimana? Eyang atau apa? Oh Ibu, ya silakan. Makasih ya Bu. Makasih membesarkan Yola sampai segini, apapun keadaan. Makasih. Ya. Ibu mau kasih nasihat? Oh sudah, ya langsung sungkem aja bersama-sama. Terima kasih Silakan ayah dan satukan. ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu Silakan Violeta. Ibu dipeluk Violeta. meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Kepada paman bisa berdiri ya. Ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Ya, terima kasih. Kami selanjutnya, acara selanjutnya yaitu ucapan terima kasih dari pihak mempelai pengantin, mempelai yang oleh saudari Kesya. Kami persilakan. Shalom, selamat siang. Pertama-tama, saya mengucap syukur pada Tuhan Yesus, di mana acara ini sudah dapat berjalan lancar dengan baik karena kasih karunia-Nya. Saya selaku adik dari pengantin wanita ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayan Tuhan di tempat ini yang sudah dengan senang hati membantu acara ini agar berjalan dengan lancar.
Kami selaku keluarga pengantin berdoa kiranya Tuhan Yesus membalas berkali lipat untuk Bapak Titus beserta pelayan Tuhan di tempat ini. Terima kasih pula saya ucapkan untuk para hadirin yang sudah meluangkan waktu dan turut mendoakan kedua pengantin. Kami dari pihak keluarga berdoa agar GBI Keluarga Allah terus dapat menjadi berkat bagi semua orang. Tidak banyak yang dapat saya ucapkan, tapi kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Ya, terima kasih untuk Saudari Tasya mewakili dan mempelai pengantin. Kemudian saya mohon untuk mempelai berdua berkenan memberikan persembahan sulung buat Tuhan. Ya, kiranya persembahan sulung ini berkenan di hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Saya persilakan untuk kembali. Mari saya undang Bapak Aditya untuk menutup dalam doa penutup. Sebelum kita menutup ibadah pemberkatan nikah ini, saya mau yang datang suami istri siapa? Tolong angkat tangan yang datang suami istri. Istrinya di mana, Pak? Terus dipanggil ke depan. Iya. Silakan. Siapa lagi yang datang suami istri? Mana Bu, suaminya? Silakan maju ke depan. Silakan, yang suami istri silakan. Silakan, Pak. Oh iya. Iya. Ya. Sudah nikah berapa tahun, Mbak? Baru 21 tahun. 21 tahun ya. Dikaruniai anak berapa? 1, Pak. Oh, 1 ya. Oh, gitu. Dulu menikah ini dikenalkan, dijodohkan atau kenal sendiri? Kenal sendiri. Oh, kenal sendiri. Masih ingat Bu, gimana kenal pertama? Satu kerjaan. Oh, satu kerjaan. Cinlok ya, cinta atau cinta. Kan teman kerja sing gadis kan banyak, Pak. Kok pilih dia? Saya juga nggak paham sampai sekarang. Udah paham ya. Iya, alamiah ya. Percaya aja. Iya, percaya aja. Sudah 21 tahun ya bersama-sama, lewati banyak suka duka dan sebagainya. Silakan Pak, ucapkan terima kasih sama istri dilihat. Terima kasih pada istriku Dini. Sudah 21 tahun kita bersama, kita lalui bersama, suka dan sedih bersama-sama. Semoga hanya maut yang bisa memisahkan kita. Silakan Bu, ucapkan terima kasih sama suami. Terima kasih suamiku. Selama ini ya selalu bersama-sama kita berumah tangga, baik suka maupun duka. Semoga Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita dan keluarga kecil kita. Semoga hanya maut yang memisahkan kita. Silakan Pak dicium suami. Oh iya. Anak-anaknya ada di sini. Nggak ikut. Masih kuliah. Oh, kuliah. Saya percaya anak senang melihat ya orang tuanya bahagia. Silakan Pak. Wah, ini sampai saking bintang ini ya, kembar ini ya. Iya, kembar ini. Ya. Puji Tuhan. Dan nikah berapa tahun Pak? 25. Ya, sudah dikaruniai anak berapa? 1 juga. Ya, kira sedikit. Karuniannya 1 ya. Ya. Dulu kenal sendiri atau dijodohkan? Oh, kenal sendiri. Masih ingat? Masih Pak. Iya. Kenalnya Pak. Kenalnya saya main di tempatnya
kakaknya suami saya, terus teman kakak, iya Pak. Kok ketahui hati? Nah ya, saya juga bingung. Iya Pak, saya yang naksir dia Pak. Wah, iya. Apalagi yang ditanyakan. Gitu ya. Bapak langsung juga respon ketika ditaksir. Berangsur-angsur. Oh, berangsur-angsur. Ya, bahasa Jawa yang benar ya. Iya. Respon jalanan soko. Iya. Iya, ribet ya Pak. Oh, ketemu Pak. Iya. Oke, silakan Pak, ucapkan terima kasih kalau seperti ini dapat supaya dilihat kameranya ya. Nah, ini ya samping diri aja. Sini di sini jadi kamera tidak. Ini Pak, ini biar samping. Supaya Terima kasih istriku setelah menemani selama 25 tahun. Mungkin sedikit sukanya, banyak dukanya, tetapi kami tetap setia apapun yang terjadi, mendidik anak yang cuma karunia satu, tapi puji Tuhan sampai sekarang kami tetap bahagia, damai sejahtera. Terima kasih. Silakan ucapkan terima kasih Sami. Banyak dukanya itu loh Pak. Ya, puji Tuhan kalau Tuhan Yesus itu sudah memberikan Pak Joko sebagai pendamping selama 25 tahun yang begitu sabarnya. Kalau tadi dikatakan banyak dukanya, tapi saya banyak sukanya Pak. Jadi saya bersyukur sekali punya suami Pak Joko. Iya. Puji Tuhan Pak, saya mau bersaksi juga bahwa Pak Joko ini dari non-muslim. Setelah kami menikah dari muslim, terus kami menikah di tahun 2000. Setelah kami bergumul berdoa selama 14 tahun, Pak Joko baru percaya sama Tuhan. Jadi tambah kebahagiaan. Ya, terima kasih. Itu Pak. Masih sisa waktu tahun tidak tahu ya Pak ya, tapi bahagialah Pak. Bahagia Walaupun dipaksa bahagia. Oh, enggak dipaksa Pak ya, itu harus gitu. Saya senang dengan pasangan, saya bahagia, nah gitu, karena otak kita akan mengikuti. Kalau kita ngomong tidak bahagia, ya tidak bahagia, otak kita harus bahagia. Kita harus bahagia ya. Jadi ketika lihat pasangan ini senang, kita bahagia. Pasti bahagia Pak. Ya, sekarang Sangat bahagia. Sangat bahagia. Buatlah bahagia. Silakan dicium. Ya, iya. Kalau dulu tidak seperti ini Pak. Iya. Dulu masih gitu ya, sekarang sudah jadi satu. Ya. Iya. Silakan duduk. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dalam pemberkatan saya selalu bahwa ada pernikahan itu seperti itu. Jadi itu sebuah perjalanan. Tadi 21 tahun, Bapak berapa? 21 dan itu 25 tahun. Masih sisa berapa tahun? Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Anda dimulai hari ini. Dan pernikahan adalah sebuah kisah kehidupan. Bagaimana engkau membuat kisah hidupmu itu? Nomor satu, kita persembahkan pada Tuhan. Jadi jangan berpikir kawin sesuka-sukanya, terus cerai sesuka-sukanya, tanggung jawab sama Tuhan ya. Semua yang datang daripada Tuhan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan demikian juga rumah tangga yang Tuhan berikan, setiap pribadi punya tanggung jawab. Dan ketika kita tahu bahwa kita dipanggil sebagai suami, membuat warga bahagia, istri anak bahagia, dia menjadi suami yang berkenan. Jadi istri demikian. Jadi orang tua demikian, jadi anak seperti itu. Maka bahagia. Mari kita bersama-sama, kita akan tutup dalam doa. Saya undang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami persembahkan ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang kau kasih, Okta Tri Setiawan dan Yolenta Tessa Andira, ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau sudah persatukan mereka dalam kasih-Mu. Kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun di dalam anugerah berkat.
Tuhan pimpin perjalanan kehidupan mereka hari demi hari. Dan buatlah mereka berhasil dalam usaha pekerjaannya. Tuhan karuniakan juga keturunan yang membawa kebahagiaan. Tuhan berkati juga setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua. Dan juga ketika kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan tetap terus menjagai, melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang hadir untuk memberi ucapan selamat kepada mempelai berdua. Berada